bahwa surga itu di mana sungai-sungai mengalir di dalamnya. Di dalamnya itu apa? Air. Setidaknya sampai di situ saya kira semua orang ini udah paham ya betapa pentingnya dan betapa ya luar biasanya air. Berdasarkan data bahwa sumber-sumber air di Jawa Barat itu berlimpah, ya. Akan tetapi pada faktanya bahwa Jawa Barat itu krisis air. Nah, kita tahu lah ketika musim kemarau tiba, banyak desa-desa sawah kekeringan, desa-desa kekurangan air. Nah, yang menjadi pertanyaan sebenarnya di mana titik kelemahan dan kesalahannya. Ketawanan air di daerah kita di sekitaran wilayah Sungai Citanjur itu memang perlu disikapi secara bijaksana bagi seluruh komponen pemangku kebijakan, komponen masyarakat kaitan dengan tempat mata air itu berada, di lingkungan tempat mata air itu berada. Pada saat ini bisa di Pangandaran itu debit air kalau musim kemarau ini itu menurun drastis. Nah, ini kan perlu tanda tanya. Kalau hal itu terjadi berarti air di Pangandaran potensi lestarinya ini menurun. Tapi kalau alam di sekitaran mata air itu katakan di musim kemarau panjang pun tetap ada, berarti posisi lingkungan di sekitar mata air itu bagus. Tetapi kalau hari ini kemarau baru berapa bulan aja sudah kering, berarti ada apa-apanya di sono. Sekitaran dulu sungai mata air yang menjadi hulu dari sungai yang ada di kita. PDAM dengan seluruh komponen masyarakat juga harus proaktif, tidak hanya mendapatkan sumber airnya saja, tapi juga harus bersama-sama melestarikan lingkungan di sekitaran hulu sungainya dan sekitar sungainya. Kita tahu kalau di Pangandaran kalau nggak salah ini kebanyakan ini di hutan produksi. Tapi kita belum cek nih apakah sumber mata airnya ini di hutan produksi apa hutan produksi maksudnya satu di hutan apa namanya? Ya, hutan konservasi. Nah, ini kalau hulu sungainya ini di hutan konservasi ini haram hukumnya untuk diubah ataupun ditebang atau dirusak. Nah, ini harus ada kesadaran bersama dari seluruh komponen masyarakat karena air merupakan kebutuhan yang sangat penting, bisa dikatakan wajib sekali. Manusia tanpa air, makhluk tanpa air, secara syariat. Tapi hakikat memang punya Allah. Tapi kan kita manusia ini kan diberi akal bahwa hidup ini sangat memerlukan air. Nanti lebih lugas nih sama Al-Mukarram, Al-Alim, Al-Alamah yang dari Tasik ini akan lebih lugas menerangkan kaitan dengan persoalan itu. Mungkin sebagai pembuka ini monggo teman-teman yang lain saling melengkapi kaitan dengan persoalan air. Hari pun kita minum kopi tanpa air ya nggak bisa jadi kopi dong. Jadi kopi kering ya. Urusan air itu kan sudah bukan lagi urusan siapa yang berkepentingan, urusan semua makhluk, urusan ekosistem, urusan fikih, urusan dan lain sebagainya.
tentu saja air merupakan vital sumber kehidupan. Seandainya air itu tidak terjaga, kualitas maupun kuantitasnya, entah bagaimana kita ke depan nanti, terutama urusan di catchment area, karena banyaknya debit air di hilir itu juga dampak dari bagusnya catchment area di hulu. Kita harus ada kerjasama dari berbagai pihak, terutama masyarakat, bagaimana caranya air ini terjaga, apakah itu sumbernya ataupun itu sungainya. Seandainya kerusakan catchment area di hulu, apakah itu hulu sungai, apakah itu hutannya, hutan konservasi, hutan produksi maupun hutan lindung, hutan adat, hutan masyarakat rusak, sumber-sumber air di situ sudah mulai mengering, bahkan ketika hujan intensitas tinggi, intensitasnya terjadi longsor, menyumbat di aliran sungai, selain dari sedimen juga pencemaran, kualitas air terganggu. Ketika kering, sungai debit airnya mengecil, tentu saja kuantitas air terganggu. Jadi kualitas dan kuantitas ini harus tetap terjaga, terutama kesadaran tiap-tiap individu. Jadi ada keterkaitan antara air, sampah, bencana, itu semua. Ketika kita teman-teman ada di TKPSDA ini, ada komisi pendayagunaan, ada komisi konservasi, ada komisi daya rusak, itu semua keterkaitan. Saya berkaitan, ekosistem juga kan namanya. Tentu saja kami berharap bahwa kegiatan-kegiatan mengenai air ini itu dilakukan semua elemen, bukan yang terkait saja dengan program, dengan nomenklatur. Contohnya kita selalu mempunyai pemikiran bahwa urusan air ini urusan PUPR, urusan air ini urusan KLHK, urusan air ini urusan kementerian-kementerian yang memang ada keterkaitannya. Ternyata urusan air urusan semua pihak, apakah itu di kesehatan, apakah itu di berbagai kementerian, pasti keterkaitan. Karena memang urusan air itu urusan para individu, orang per orang. Ada sebuah slogan bahwa kita harus mewariskan mata air untuk anak cucu kita, jangan mewariskan air mata. Itu tentu karena memang air ini sumber kehidupan. Ada pula orang yang mengatakan bahwa beberapa puluh tahun ke depan kita akan, ketika kita seperti ini, ketika kita akan berebutan hanya untuk segelas air. Itu hal seperti itu akan menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus menjaga kualitas dan kuantitas air melalui berbagai kegiatan, apakah itu di program-program kementerian, melalui TKPSDA dan lain sebagainya. Apakah itu juga kegiatan-kegiatan para petani di lapangan yang memang tetap menjaga kualitas dan kuantitas air. Kalau kita lihat di komisi kita, komisi pendayagunaan, banyak P3A ataupun GP3A itu selalu menjaga kuantitas, bagaimana mereka mendapatkan air dengan debit yang banyak. Itu juga harus dibarengi dengan kualitas air yang seperti apa yang mereka butuhkan.
tentu saja semua ada keterkaitan ketika kualitas dan kuantitas air itu terjaga di hulu, ke hilir, ke tengah, ke hilir, pasti aman. Ini perlu didiskusikan oleh bersama. Berdasarkan data bahwa sumber-sumber air di Jawa Barat itu berlimpah, ya. Akan tetapi pada faktanya bahwa Jawa Barat itu krisis air. Nah, kita tahu lah ketika musim kemarau tiba, banyak desa-desa sawah kekeringan, desa-desa kekurangan air. Nah, yang menjadi pertanyaan sebenarnya di mana titik kelemahan dan kesalahan. Satu sisi bahwa sumber mata air itu berlimpah, di sisi lain kebutuhan air tidak terpenuhi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, betul tadi Kang, ini yang perlu didiskusikan nih. Kira-kira pandangan teman-teman terkait persoalan ini apa gitu? Apakah ini tentu ada yang salah dari sisi pengelolaan sumber daya air itu sendiri, ya, antara ketersediaan dengan kebutuhan ini terjadi kesenjangan. Satu sisi bahwa ketersediaannya cukup berlimpah Kang Rudi, ya. Pada sisi yang lain, nah, kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi dengan baik. Ini bisa dilihat lah di Tasikmalaya misalkan, ketika kemarau datang itu, data dari BPBD menyampaikan tidak kurang dari 200 desa yang terjadi kekeringan air. Ya, nah, kekurangan air bersih. Termasuk tadi Kang Nur, saya mempertajam apa yang disampaikan oleh Kang Nur, bahwa persoalan air ini kebutuhan prinsip bagi setiap makhluk hidup. Nah, termasuk persoalan hari ini tentang stunting yang menjadi isu nasional. Setelah saya teliti kemudian baca beberapa referensi bahwa salah satu persoalannya itu karena keterbatasan air bersih untuk masyarakat yang mengakibatkan tadi jadi jumlah angka stunting sangat tinggi. Ini juga berkaitan dengan kebutuhan dasar tentang air bersih yang masih terbatas. Nah, ini perlu diskusi dari teman-teman begitu. Ini ada persoalan yang memang perlu didiskusikan, termasuk dievaluasi dan dikaji ulang antara persediaan dan antara permintaan ini tidak berbanding lurus. Idealnya ketika persediaan berlimpah, mestinya kebutuhan atau kebutuhan masyarakat terhadap air ini terpenuhi dengan baik. Saya sedikit menyampaikan mengundang kerawanan juga kan salah satu persoalan. Jadi karena tata kelola air, kebetulan kita sidang kedua ini membahas rencana alokasi air tahun. Jadi ini saya hanya sedikit menyampaikan fakta sebelum saya izin sebesar bahwa di hulu itu kondisi sekarang kemarau sekarang. Contoh di desa saya, sekarang itu masyarakat sudah tidak tercukupi airnya secara terus menerus, maksudnya kekurangan air. Ada saatnya rumah itu tidak teraliri air dengan kebutuhan air bersih. Kita berbicara air bersih dulu ya, karena undang-undang sebelum ke pertanian peternakan ini air bersih dulu alokasinya, pemanfaatannya. Jadi saya tinggal di pinggir gunung sawah yang sumber air melimpah, kekurangan air. Malah sekarang itu sudah jadi salah satu indikator bencana itu kita yang di pinggir gunung sawah, di kaki gunung sawah sudah bayar 15 sampai hampir ratusan ribu satu keluarga. Terus fakta selanjutnya di Panjalu yang notabene itu situ Panjalu, warga sekeliling situ Panjalu itu sebagian besar kekurangan air, dan untuk mendapatkan air harus bayar. Artinya perlu dipikirkan tata kelola yang baik. Panjalu bukan kekurangan air di situ sangat melimpah. Tapi karena tidak ada tata kelola air, tidak ada upaya untuk memenuhi mencukupi kebutuhan air masyarakat secara termanage baik, akhirnya air menjadi mahal. Jadi maaf di hilir kekurangan air itu rada sedikit wajar. Di hulu saja sekarang itu kondisinya kekurangan air.
Dan banyak juga sawah-sawah yang sekarang jadi sawah tidak hujan, sawah geluduk. Nah ini eh, harapan kita ke depan menjadi perhatian kita semua, termasuk penguatan dari teman-teman atau masyarakat wilayah hilir. Ketika masyarakat wilayah hilir sudah menyadari pentingnya menjaga ketenagaan, karena kita bukan egois pengen di hulu, kita pengen memberikan yang terbaik untuk wilayah tengah dan hilir. Tadi sudah beberapa teman menyampaikan beberapa ulasan atau pemikiran kaitan dengan kuantitas dan kualitas air. Memang ada beberapa faktor yang tadi saya sebutkan, salah satu faktor kaitan dengan pengelolaan alam. Ini harus ada kesadaran bersama, tidak hanya tertutup pada government, pada pemerintah, tapi seluruh masyarakat dimanapun berada. Kadang-kadang kan orang loh itu kan orang gunung yang ini, tidak mestinya mau orang yang hidupnya di hulu sungai maupun yang di tengah sungai maupun yang di hilir. Ini kaitan dengan persoalan lingkungan, ini perlu menjadi kesadaran bersama. Kalau di hulu sama yang daerah itu mungkin untuk peningkatan kuantitas air biar terus lestari. Di tengah berarti untuk menjaga kualitas airnya. Dengan di area pertanian mungkin harus menjaga kualitas airnya dengan mengurangi pestisida agar kualitas air kita menjadi air yang sangat bagus untuk kelangsungan hidup kita. Dan lain termasuk rumah tangga, limbah rumah tangga itu kan ujung-ujungnya pasti berakhir di sungai. Apalagi sekarang ini sungai yang kita miliki kebanyakan dipakai untuk PDAM. Air tanah mungkin di tempat-tempat tertentu, tapi sekarang ini kan sebagian besar khususnya di perkotaan penggunaan air rumah tangga, kebutuhan air minum, tetes ini kan menggunakan air sungai. Nah ini ada beberapa faktor yang harus dijaga. Pertama untuk peningkatan kualitas air, jadi kita menjaga lingkungan mata air dan lingkungan di sekitar sungainya, termasuk untuk peningkatan kualitas airnya ya kita juga harus sadar diri, baik yang pertanian, baik yang rumah tangga, boyo jangan dibuang begitu saja ke sungai. Kita mengulas saja sedikit bahwa semua yang dibicarakan itu tentu kebenaran yang ada. Intinya secara prinsip harus ada keseimbangan antara ekologi dan ekonomi. Itu kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup tidak bisa lepas dari faktor ekonomi dan ekologi. Di Jawa, kita sebagai orang Jawa yang diam di Pulau Jawa, kekurangan air karena memang kebutuhan air sangat tinggi. Tapi kalau di Kalimantan itu kelebihan air. Seperti itu. Salah satu faktornya adalah populasi penduduk meningkat. Pembangunan terus berkelanjutan. Karenanya tidak ada keseimbangan ketika pembangunan yang dilakukan, infrastruktur dan lain sebagainya berpihak kepada ekologi. Jadi ekonomi yang dijadikan standar. Contohnya membuat perumahan-perumahan, alih fungsi lahan, dari hutan menjadi kebun. Kemudian juga bahkan sempadan sungai menjadi area pemukiman. Ini harus ada kesadaran, betul kata Pak Kiai tadi, bahwa harus ada kesadaran bukan cuma masyarakat, tapi semua pihak, bahwa prinsipnya ekonomi dan ekologi itu harus seimbang di berbagai tatanan kehidupan dalam pengelolaan bukan air, karena ada keterkaitan ketika kita mengelola catchment area yang terdiri dari hutan,
yang terdiri dari berbagai makhluk hidup di situ. Ada TSL, tanaman dan satwa liar dikonservasi, ada hutan lindung, ada hutan rakyat. Perkebunan itu juga harus berpihak kepada ekologi, bukan hanya ekonomi semata. Ketika perkebunan kebun kopi contohnya, tanpa ada pohon-pohon pegangan yang besar yang mempunyai daya serap air yang tinggi, itu akan berbahaya juga, seperti kebun teh. Nah, itulah intinya beberapa hal yang menyebabkan krisis air ini, dari perkembangan populasi penduduk dan pembangunan yang terus berkelanjutan tanpa mengindahkan kaidah ekologi. Kalau saya mengurai ini dulu ya, letak geografis negara kita dulu. Kalau kita bandingkan dengan Afrika atau Gurun Sahara, kenapa kita bermasalah dengan air? Kita adalah negara tropis, kadang-kadang banjir, surplus, kadang-kadang kekeringan. Justru yang perlu kita uraikan di sini adalah pertama, peningkatan jumlah penduduk, yang kemudian beberapa industri yang membutuhkan air. Nah, bagaimana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau manusia yang hidup khususnya di negara Indonesia? Tadi ada kebutuhan manusia yang bertambah penduduknya, kemudian para industri yang membutuhkan air. Tentu untuk memenuhi kuota mereka itu adalah memelihara sumber-sumber air. Kenapa juga kita surplus manakala terjadi banjir? Justru itu adalah dipermasalahkan dengan tidak memelihara atau mengkonservasi sumber air. Kalau kita betul-betul peduli dan paham benar tentang mengelola sumber daya air, baik dari sumber air dari hulu, sungai, atau dari rembesan-rembesan manakala terjadi hujan. Sebetulnya itu. Jadi kita tidak terlalu mempermasalahkan tentang air kalau di Indonesia. Karena negara kita negara tropis, khatulistiwa, banyak sumber air yang tidak kekurangan seperti Gurun Sahara Afrika. Hanya kita harus bisa menghitung kebutuhan penduduk dengan sumber air bersih itu dan juga dengan industri. Tapi tetap intinya adalah kita bagaimana memelihara sumber daya air dari yang dihasilkan dari sumber air, sungai, dan hujan itu. Luar biasa dari seluruh komunitas, keren-keren ya Kang masukannya. Dari Sukadi cuma bisa bilang bahwa surga itu di mana sungai-sungai mengalir di dalamnya. Di dalamnya itu apa? Air. Sebenarnya sampai di situ saya kira semua orang nih udah paham ya betapa pentingnya dan betapa ya luar biasanya air. Itu aja sih, keren bahwa air itu bukan hanya aja hak tapi kewajiban seluruh makhluk. Jadi kalau ingin masuk surga pelihara air, oke?